أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mutafarridi li rububiyyati wa uluhiyah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa atahu Allah ila nasi kafah bit tauhidi wasyari'ati samhah. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa an astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di dalam majelis yang mulia ini, majelis yang mempelajari tentang dasar-dasar akidah, pokok-pokok agama yang sebaiknya atau seyogianya diketahui oleh setiap muslim. Kita belajar secara terperinci tentang rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan terakhir pembahasan kita tentang beriman kepada qadar. Dan ini pembahasan yang mungkin agak cukup rumit karena memang itu semuanya adalah hal yang gaib. Jadi kita meyakini sesuatu yang datang kepada kita, dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang irodah. Irodah itu adalah keinginan. Jadi irodahnya Allah. Jadi Allah punya irodah, keinginan. Nah, kalau kita mungkin belajar sekilas ya cuman irodah gitu aja. Tapi dari sini ketika kita belajar masuk masalah irodah ini bisa keyakinan yang salah dari sisi ini, irodahnya Allah itu bisa membuat menyimpang. Dan salah satu bentuk penyimpangan, sehingga ketika kalau menyimpang dalam hal qadar, ini kan salah satu rukun iman, berarti ya bisa dikatakan nanti rusak imannya, bahkan bisa keluar dari Islam, keluar dari keimanan. Bahaya. Jadi makanya di sini kemarin kita bagi masalah irodah. Irodah ada yang namanya irodah syar'iyah, ada yang namanya irodah kauniyah. Masih ingat ya? Irodah syar'iyah itu bisa dikatakan Allah punya keinginan, ini adalah aturan syariat dari Allah. Jadi Allah membuat peraturan siapapun, semua hambanya, Allah punya peraturan, barang siapa yang taat kepada Allah dengan syariat-syariatnya, Allah akan berikan pahala dan surga. Dan barang siapa yang melanggar syariat-syariatnya, Allah akan memberikan hukuman, dosa dan juga neraka. Intinya itu adalah itu irodah syariah. Jadi siapapun. Tapi di sisi lain Allah juga mentakdirkan dunia ini berjalan dengan seimbang. Allah ciptakan ada yang iman, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat, dan ini berjalan dengan sesuai dengan irodahnya Allah. Yang terjadi apa yang Allah inginkan terjadi, yang Allah tidak inginkan tidak terjadi. Ini adalah irodah kauniyah. Paham nggih? Ada yang Allah namanya irodah syar'iyah itu tadi, barang siapa yang taat Allah, maka Allah akan berikan surga dan Allah ridho. Allah senang terhadap seperti ini, Allah akan berikan surga. Dan barang siapa yang menentang Allah, Allah benci dan juga Allah akan mengazabnya dengan neraka. Ini adalah irodahnya Allah juga, sama-sama irodah tapi berjalan sendiri-sendiri. Tapi yang Allah itu tadi secara takdir, yang Allah inginkan terjadi maka terjadi, yang Allah tidak inginkan terjadi maka tidak akan terjadi. Ini jangan dibenturkan, karena ada di sini aliran yang menyimpang. Kesalahan mereka cuma karena ini, tidak bisa membedakan ini, sehingga muncul aliran yang namanya Al-Qadariyah dan juga
Al-Jabriyah. Dua aliran ini bertolak belakang, tapi kesalahan mereka sama. Tidak membedakan irodah syariah dan juga tidak membedakan irodah kauniyah. Mereka tidak membedakan antara irodah syariah dan irodah kauniyah. Mereka menganggap bahwa semua yang terjadi adalah dicintai oleh Allah. Itu. Jadi Allah mentakdirkan sesuatu, berarti kalau Allah sudah mentakdirkan sesuatu, berarti apa yang terjadi itu adalah apa yang dicintai oleh Allah. Maka di sini ada dua kelompok. Kalau Al-Qadariyah ini adalah orang-orang yang tidak percaya dengan takdir. Mereka mengatakan bahwasanya setiap yang diinginkan oleh Allah pasti dicintai oleh Allah. Dan yang tidak Allah cintai dan ridhoi berarti tidak dengan keinginan Allah. Berarti mereka menyimpulkan bahwasanya dan yang tidak dicintai oleh Allah, di antara yang tidak dicintai oleh Allah adalah kekafiran dan kemaksiatan. Dengan demikian, kekafiran dan kemaksiatan itu tidak diciptakan oleh Allah karena Allah tidak mencintainya. Kemudian akhirnya dari situ mereka menyimpulkan bahwasanya seluruh amalan makhluk itu bukan dengan irodah dan penciptaan Allah, tapi dengan irodah makhluk tersebut, tanpa campur tangan irodah Allah dan penciptaan Allah. Paham ya maksudnya? Jadi ketika dia tidak bisa membedakan mana irodah syariah, mana irodah kauniyah, sehingga mereka meyakini bahwasanya apapun yang terjadi, ketika mereka meyakini takdir, apa yang terjadi itu berarti ketika Allah menginginkan sesuatu, pasti Allah mencintai sesuatu tersebut. Sehingga di dunia ini amalan makhluk, Allah padahal sudah wanti-wanti, istilahnya sudah dengan Rasulnya mereka menyeru pada tauhid. Barang siapa yang mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah, mentaati Allah akan dicintai oleh Allah dan dimasukkan dalam surga, dan barang siapa yang melanggarnya akan dimurkai oleh Allah dan diazab dengan neraka. Mereka menyangka bahwasanya yang Allah inginkan itu. Sehingga amalan manusia ketika dia maksiat itu bukan dari Allah. Sehingga itu ada irodah makhluk sendiri. Sehingga mereka tidak percaya qadar, bahwasanya Allah menciptakan kejahatan, Allah menciptakan keburukan. Sehingga apapun yang terjadi keburukan ini adalah murni kehendaknya manusia, bukan kehendak Allah. Paham ya? Ini kesalahan mereka. Sehingga tidak meyakini adanya takdir kauniyah. Mereka tidak meyakini adanya takdir Allah. Sehingga meyakini bahwasanya Allah itu cuman kayak programmer itu. Bikin program, oh ini sifatnya seperti ini, nanti terus berjalan sendiri, autopilot. Jadi manusia ini bergerak sesuai dengan keinginannya. Dan Allah tidak tahu apa yang nanti diperbuat oleh manusia itu sebelum itu terjadi. Paham ya? Jadi mereka menyangka bahwasanya perbuatan manusia ini adalah kreasi atau irodahnya manusia itu sendiri, bukan kehendaknya Allah. Sehingga mereka berbuat apapun itu Allah tidak tahu sebelum itu terjadi. Jadi nanti begini, ini akan bermaksiat seperti ini, Allah nggak tahu. Nah, ini bahaya. Seperti ini, akidah seperti ini berbahaya sehingga dia menafikan ilmu Allah. Makanya mereka dikatakan menyimpang dari sisi ini, Al-Qadariyah. Yang satunya kualiane, Al-Jabriyah. Mereka mengatakan bahwasanya semua yang terjadi adalah irodah dan penciptaan Allah. Dan setiap yang diinginkan oleh Allah dan diciptakan oleh Allah pasti dicintai oleh Allah. Dan kekufuran serta kemaksiatan itu juga diciptakan oleh Allah. Berarti kekufuran dan kemaksiatan itu juga dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini luwih nemen meneh nih. Jadi dengan demikian kita mengetahui bahwasanya orang-orang Al-Qadariyah ini, jadi Al-Jabriyah itu seperti itu. Mereka meyakini bahwasanya segala sesuatu Allah mentakdirkan. Mereka meyakini bahwasanya apapun yang Allah inginkan terjadi, apapun yang tidak Allah inginkan tidak terjadi. Berarti mereka meyakini apapun yang terjadi itu adalah keinginan Allah dan Allah pasti mencintai seperti itu. Orang yang bermaksiat berarti itu ya karepe Gusti Allah ngono kuwi dan Allah ridho. Sehingga mereka menyangka seperti halnya wayang, mudeng nggih. Jadi nek wayangnya nek
enek lakone, enek musuhi gitu. Jadi dalange Allah sebagai dalangnya dan mereka sebagai wayangnya. Jadi mereka melakukan apapun itu sudah seakan-akan sudah disetir. Sehingga bahkan mereka mengatakan bahwasanya Allah termasuk zalim jika mengadab orang yang melakukan kemaksiatan karena itu juga atas kehendak Allah. Ini lebih bahaya meneh nih. Jadi mereka menafikan adanya syariat. Bahwasanya Allah akan mengadab orang yang menentangnya, Allah akan memberi pahala pada orang yang taatnya. Mereka menafikan itu. Mereka menyangka bahwasanya apapun yang terjadi itu adalah keinginan Allah. Kalau sudah terjadi keinginan Allah, berarti Allah cinta terhadap seperti itu. Berarti apapun yang terjadi itu dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah. Entah itu kemaksiatan, kesyirikan, berarti Allah ridho. Bahaya loh niku. Paham nggih maksudnya nggih? Bulet ora. Dengan demikian kita mengetahui bahwasanya orang-orang Al-Qadariyah tersesat karena meyakini terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah di dalam kerajaan Allah, dan mereka benar ketika mengatakan bahwa Allah tidak mencintai kekafiran dan kemaksiatan. Jadi mereka tersesat satu sisi, mereka tidak meyakini qadar kauniyah tapi meyakini qadar syariah, iradah syariah, dan tidak meyakini iradah kauniyah. Ini orang-orang Qadariyah. Dan kita mengetahui bahwasanya orang-orang Al-Jabriyah tersesat karena meyakini bahwasanya kekufuran dan kemaksiatan itu dicintai oleh Allah, dan mereka benar ketika meyakini bahwasanya Allah yang mentakdirkan semua itu. Jadi mereka karena tidak membedakan itu tadi, mereka benar satu sisi, salah satu sisi. Sing Jabriyah ketika mereka meyakini bahwasanya Allah mentakdirkan semua itu benar, tapi ketika mengingkari bahwasanya yang Allah punya syariat itu salah. Yang satunya juga benar salah satu sisi, tapi salah dari satu sisi. Nah, adapun ahlu sunnah kita ini yang benar, maka Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Mereka meyakini bahwasanya Allah mentakdirkan segala sesuatu termasuk kekafiran dan kemaksiatan, dan Allah tidak mencintai kekafiran dan kemaksiatan. Yang benar seperti itu. Kita dengan membedakan tadi adanya iradah syariah dan iradah kauniyah, sehingga kita melihat itu dengan proporsional yang benar. Sesuatu yang terjadi itu kehendaknya Allah, tapi ada sesuatu yang terjadi itu tidak dicintai oleh Allah. Paham ya? Berarti yang terjadi ya terjadi, tapi ada yang kekufuran, kemaksiatan, kekafiran, ketidaktaatan, itu semuanya dibenci oleh Allah, meskipun itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Wis, otak mumet meneh. Ini penting karena kita harus posisinya di tengah-tengah. Sehingga kita tidak seperti orang-orang Jabriyah yang mengatakan bahwasanya adik iki koyo wayang, wis apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah dan itu akan diridhoi oleh Allah. Juga tidak seperti orang-orang Qadariyah. Berarti amalan kita ini adalah Allah tidak tahu sampai kita mengerjakan amalan tersebut. Ini juga keyakinan yang salah. Lah, ahlu sunnah itu posisinya di tengah-tengah. Oh, berarti Allah mentakdirkan segala sesuatu terjadi. Adapun yang terjadi itu kemaksiatan dan juga kesyirikan yang tidak sesuai dengan syariat, Allah membencinya. Yang terjadi sesuai dengan kehendaknya Allah, Allah mencintainya. Itu yang harus kita yakini seperti itu. Yukur bahasanya rodok bulet, tapi intinya ngoten. Paham ya? Ini rodok angel karena dari sisi ini berbahaya. Karena kalau kita sampai tadi Jabriyah, ini tadi berarti kita menafikan syariat Allah. Kalau tadi Qadariyah kita menafikan qadar takdir dari Allah. Ini bahaya kabeh dan itu bisa merusak keimanan seseorang, bahkan mengeluarkan seseorang dari Islam. Apa enek wong ini banyak. Makanya kita harus bisa menempatkan diri di tengah-tengah. Namanya ahlu sunnah itu akidahnya di tengah-tengah. Kemudian selain itu kita kan yakin bahwasanya semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus nek ngono, apa fungsi doa? Kan semuanya sudah ditakdirkan tuh.
Lah doa itu fungsinya apa terusan? Wong Allah sudah menetapkan ini akan begini, akan begini, akan begini. Terus ngapain kita berdoa? Ya kita bahas itu. Takdir itu sudah tertulis. Akan tetapi bukan berarti seseorang itu meninggalkan berdoa kepada Allah. Berdoa adalah bagian dari mengambil sebab yang diperintahkan untuk mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan berkata Rabb kalian, hendaklah kalian berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka sesungguhnya aku adalah dekat dan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Jadi Allah mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Juga selain itu, doa itu juga ibadah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi diriwayatkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah. Selain itu, jadi meskipun takdir sudah ditentukan, tapi juga disyariatkan untuk berdoa. Kita minta ini adalah sebab yang diperbolehkan. Kita mengambil sebab, seperti halnya Allah sudah menakdirkan rezeki, tapi Allah memerintahkan kita untuk mencari sebab dapat rezeki. Sama, kita juga pengen dapat keberkahan dunia dan akhirat. Allah menyuruh kita untuk berdoa, untuk meminta kebaikan dunia dan akhirat. Ini adalah sebab yang untuk mengambil sebab yang diperbolehkan. Adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wala yarudul qadar illa doa," dan tidak bisa menolak qadar kecuali doa. Ini ada hadisnya seperti ini. Maksudnya gimana? Wong katanya doa, qadar ini sudah ditentukan, masuk doa, qadar bisa menolak qadar. Gini ada sering dengar hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Yang dimaksud hadis ini bukanlah dengan doa itu bisa menolak takdir, itu bukan. Bahwasanya doa bisa melawan takdir yang sudah Allah tulis. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya seseorang ketika ditakdirkan Allah ditakdirkan A, terus kok goro-goro doa terus jadi meleset, itu enggak seperti itu. Akan tetapi makna al-qadar di sini adalah al-muqaddar, yaitu sesuatu yang sudah ditakdirkan. Artinya doa bisa menjadi sebab berubahnya keadaan yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi keadaan yang lain yang juga ditakdirkan oleh Allah. Contoh. Seseorang ditakdirkan sakit, kemudian dia berdoa kepada Allah minta kesembuhan. Kemudian Allah mengabulkan doanya dan menakdirkan kesembuhan bagi orang tersebut. Itu iso. Jadi qadarnya sakit, dia minta sembuh, dia merubah keadaan yang sudah ditakdirkan Allah menjadi keadaan yang lainnya juga ditakdirkan oleh Allah. Bahkan dia dia juga doa itu ya takdir dari Allah juga. Bulet pembahasannya. Jadi jangan bingung, jangan bentur-benturkan enek pembahasan seperti ini. Biasanya memang seperti itu, kadang-kadang dibentur-benturkan. Nek ngono iki berarti piye maksudnya? Dan doa yang dipanjatkan oleh seseorang kepada Allah adalah bagian dari takdir Allah. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa doa bisa melawan takdir Allah? Bukan seperti itu maksudnya. Memang ada sebagian yang mereyakini seperti itu. Oh, berarti maksudnya doa itu bisa merubah takdir. Ya memang merubah takdir yang asalnya sudah ditakdirkan, merubah menjadi keadaan yang lain yang juga ditakdirkan oleh Allah. Bahkan dia berdoa itu juga ditakdirkan oleh Allah. Makanya kita mengambil sebab adin donga oleh ganjaran. Nah, kita berdoa ini juga mendapatkan ilham dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu sudah dikodarkan kepada kita untuk melakukannya. Jadi seperti itu. Makanya banyak-banyaklah berdoa kepada Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jangan merasa mungkin Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu, akhirnya kita betul-betul pasrah, tawakal dengan tawakal yang salah. Terus ini aku dari ngono lah, yo ngono lah. Kan seperti itu. Terus
apa fungsi kita beriman kepada takdir? Kapan seseorang itu bisa boleh menggunakan takdir sebagai hujah? Kita belajar takdir ini kan tujuannya untuk meyakini hal yang gaib. Dan ini fungsinya kapan kita mempergunakan takdir ini sebagai hujah. Jadi takdir itu bisa dijadikan hujah dan alasan di dalam masalah musibah dan bencana, dan tidak boleh dijadikan hujah dan alasan di dalam dosa dan kemaksiatan. Ini yang kita pahami dulu. Jadi kapan kita, kalau keseharian kita menggunakan takdir sebagai alasan, sebagai hujah, itu ketika kita mendapatkan musibah. Tapi kita nggak boleh beralasan dengan takdir ketika kita melakukan kemaksiatan. Wah, aku maksiat ini iki dosa ngene iki, dari Allah yo ngene iki. Terus dia terus melakukan kesalahan, wis dari ngene iki aku yo ngene iki. Bukan seperti itu. Tapi ketika dapat musibah baru dia beralasan dengan takdir. Maka ketika mendapatkan musibah dia mengatakan ini adalah takdir Allah. Entah apapun dia kepleset, keblegong, keselungup misalnya, atau bencana musibah-musibah yang lain, rezekinya tahu-tahu hilang, atau dia diberikan sakit, dia berikan yang lain-lain musibah-musibah, jenis-jenis musibah. Ketika itu terjadi, ini adalah takdir dari Allah. Wis enteng seperti itu. Agar semakin ketika hatinya sesek dengan musibah yang dia terima, dengan dia mengingat bahwasanya ini apa yang terjadi pada dia sudah ditulis oleh Allah sejak azali, ya wis terima wae wis. Kodare ngene piye meneh. Sehingga dia bisa rada adem. Ini adalah izin dari Allah, atau mengatakan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Maka hal ini akan membawa ketenangan dan kebaikan pada dirinya. Sebab cuman ini ya termasuk ilmu tingkat tinggi. Teori ini insya Allah hampir semua orang itu tahu. Tapi pas denge dapat musibah, ini kita bisa tahu orang yang betul-betul mendapatkan taufik dari Allah dan orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah. Jadi kan bisa tahu ketika orang dapat musibah itu apa sikap dia. Menengahi mungkin dia mengembalikan, ketika dia bisa mengembalikan semuanya kepada Allah dan dia ilmu yang dia pelajari itu betul-betul diamalkan, itu benar-benar bisa meredakan kesusahan yang dia alami. Ini takdiri kodari ngene piye meneh. Padahal jane sedih tenan. Misalnya hartanya diambil orang atau mungkin haknya diambil mungkin atau kena musibah yang lain sebagainya, itu kan hal yang menyedihkan. Tapi ketika bisa mengembalikan semuanya kepada Allah, ini bisa akan semakin membuat dia lebih tenang. Tapi nek ora wis mencak-mencak tok isine. Goro-goro ini goro-goro wis. Kabeh dikek goro-goro. Maka hal ini akan membawa ketenangan dan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan berikan petunjuk kepada dirinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ketika dia bisa diberikan taufik oleh Allah, ketika terjadi musibah dia mengembalikan semuanya kepada Allah, itu akan yahdi qalbah, akan hatinya Allah menunjukkan hatinya sehingga hatinya menjadi tenang. Ya meskipun yuk sedih yuk, misalnya kehilangan orang yang kita cintai, itu yuk pasti sedih, tapi ya wis piye meneh. Ketika piye meneh dia bersabar, dia dapat pahala. Tapi nek mencak-mencak dan lain sebagainya, dia mencari kambing hitam dan lain sebagainya, yaitu justru itu akan semakin menambah kesedihannya. Dan Nabi SAW bersabda, "Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza." Ketika kalian tertimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kalian mengatakan, ngerti yang ngono aku mau ngene, ngerti yang ngono aku mau ini, ngerti yang ngono aku mau ngene. Enggak boleh. Jangan seperti itu. Ketika ketika terjadi sesuatu ya wis. Walakin kul, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya udah, ini adalah takdir dari Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Piye meneh? Allah sudah mentakdirkan ketika terjadi musibah ya terjadi apa yang terjadi.
Entah itu kerugian ketika berdagang, entah itu panenannya gagal, entah itu apapun musibah-musibah yang dia terima, dia akan mengembalikan semuanya kepada Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya wis, takdirnya begini, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ojo ngomong ngerti wong ini. Seandainya begini. Karena fa innal law taftahu amala syaiton. Karena seandainya itu akan membuka amalan-amalan syaitan. Bahaya itu nanti. Iki goro-goro kae, aku mau ngerti ngono ora ngene. Goro-goro kongkon bojoku golek apa jenenge golek lawuh akhirnya terus nabrak wong misalnya, itu kan wis goro-goro kowe iki malah wis oleh musibah, oleh tambah ngunek-ngunekke bojone dan sebagainya, sehingga dosa kesedihannya semakin bertambah. Namun ketika berbuat maksiat dan dinasihati, maka tidak boleh seseorang berhujah dengan takdir atas maksiat yang dia lakukan. Kemudian dia mengatakan, saya berbuat maksiat itu karena takdir Allah. Aku ngene lho. Dia misalnya senengane mendem. Mbok lerono. Ini takdirku ngene iki yo. Itu enggak boleh. Kalau Allah menghendaki saya tidak berbuat maksiat. Nek Allah pengenkan saya kebaikan, aku mesti wis leren. Itu omongan itu persis seperti halnya omongan orang-orang musyrik ketika didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertauhid. Kalian ketika mereka bersyirik, ayo kita mengesahkan Allah, tinggalkan semua berhala-berhala itu. Jawabannya wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma abadna min duni min syai'. Mereka mengatakan, orang-orang musyrik, seandainya Allah menghendaki, saya enggak akan mungkin menyembah selain Allah. Enaknya aku nyembah selain Allah ya karena Allah menghendaki. Kurang ajar. Nahnu wala abauna. Kami dan juga bapak-bapak kami enggak akan mungkin menyembah selain Allah kalau memang Allah enggak menakdirkan kami seperti ini. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Wis ngono kuwi kelakuane orang-orang kafir. Fahal ala rasuli ilal balagul mubin. Makanya tugas Rasul hanya menyampaikan. Meskipun ya mereka kebanyakan menolak seperti itu. Ketika dinasihati untuk kembali bertauhid dari kesyirikan, mereka jawabannya ini lho, itu sudah kehendaknya Allah. Seandainya Allah tidak menghendaki, tidak mentakdirkan kami seperti ini, kami ya enggak akan mungkin seperti ini. Enggak boleh. Jadi beralasan kemaksiatan dengan takdir itu enggak boleh. Terus ada pertanyaan. Lah nek ngono, kalau gitu kasusnya Nabi Adam dengan Nabi Musa itu gimana? Itu kan Nabi Adam waktu itu kita baca hadisnya. Ucapan Nabi Adam, ihtajja Adamu wa Musa. Berarti Nabi Adam dengan Nabi Musa itu lagi debat. Anta Adamul ladzi akhrajatka khati'atuka minal jannah. Woi, Pak Adam, Mbah, jenengan itu goro-goro jenengan dan seluruh keturunan jenengan dikeluarkan dari surga. Itu sebab kesalahan jenengan. Jadi kan Nabi Musa mencela Nabi Adam karena kesalahan Nabi Adam. Terus Nabi Adam membalikkan. Faqala lahu Adam. Nabi Adam membalikkan ucapannya Nabi Musa. Anta Musa alladzi istafakallahu bi risalatihi wa bi kalamihi. Kowe lak Musa toh. Kamu kan Musa yang mana Allah memilihmu dengan risalahnya Allah, dan Allah memuliakan Nabi Musa bisa berbincang-bincang langsung dengan Allah. Jadi keutamaan Nabi Musa yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, itu Allah berbicara kepada Nabi Musa itu langsung tanpa perantara. Jadi kan Nabi Adam menyebutkan dulu keutamaannya. Lah, awakmu lah Musa toh, yang Allah langsung berbicara kepadamu. Tsumma talumuni ala amron qadara ala qabli an akhluq. Lah kamu kan Musa toh, mosok kamu mencelaku pada sesuatu yang Allah telah takdirkan kepadaku sebelum saya diciptakan. Jadi seakan-akan Nabi Adam membela diri, gitu. Ini konteksnya ini sama enggak dengan yang kita bahas sebelumnya? Ini kan Nabi Adam, ketika Nabi Musa mencela Nabi Adam, goro-goro jenengan kita semua dikeluarkan dari surga. Terus Nabi Adam membalikkan omongan Nabi Musa. Nah kamu lah Musa, kamu yang sudah tahu
berbincang-bincang langsung dengan Allah. Mosok kamu mencela pada saya dengan suatu dosa yang Allah sudah takdirkan kepada saya sebelum saya diciptakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahajja Adamu Musa. Maka dari sini Nabi Adam menang hujah atas Musa. Ini sama nggak konteksnya dengan pembahasan kita sebelumnya? Seseorang yang beralasan dengan maksiat untuk membela dirinya. Maka perlu diketahui bahwasanya Nabi Adam alaihi salam di dalam hadis ini tidak berhujah dengan takdir atau atas dosa yang beliau lakukan. Beliau tidak sama sekali tidak bangga terhadap dosa yang dilakukan. Beda dengan orang-orang musyrik tadi. Kalau orang-orang musyrik, ayo kita bertauhid. Belah, opo? Kami begini nih yo atas takdir dari Allah, ngapain? Terus akhirnya mereka terus dengan kesesatan mereka. Nah, kalau konteks ini Nabi Adam tidak beralasan dengan maksiatnya itu, tidak sama sekali tidak bangga dia. Tapi beliau berhujah dengan takdir atas musibah yang beliau terima. Melakukan maksiat itu termasuk musibah. Cuman beliau beralasan dengan musibah yang menimpa beliau dan keturunan beliau, yaitu dengan musibah keluarnya beliau dari surga yang efeknya juga dirasakan oleh keturunan beliau alaihi salam. Jadi Nabi Musa ini tidak beralasan dengan maksiat untuk membela diri, tapi beralasan dengan beralasan qadar dengan musibah. Aku yuk kena musibah. Nabi Adam juga tahu bahwasanya apa yang beliau lakukan salah. Ya wis piye meneh, wong aku yo takdirku ngene, tapi bukan berarti beliau seneng dengan kemaksiatan itu, yus. Qadarullah itu tadi. Istilahnya ya gara-gara saya kemaksiatan saya sehingga saya dan anak-anak semuanya keturunannya dikeluarkan dari surga. Paham ya? Jadi beda konteksnya antara itu tadi alasannya orang-orang musyrik dengan takdir tadi dengan percakapan Nabi Adam dengan Nabi Musa. Paham mboten iki? Paham ya? Terus ada juga misalnya ini, kita kan membahas takdir bahwasanya Allah itu menciptakan kebaikan-kebaikan dan juga menciptakan keburukan. Terus ngono, apa makna ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejelekan tidak disandarkan kepadamu? Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan segala sesuatu yang bermanfaat maupun yang memudoroti, baik yang membawa manfaat maupun yang membawa mudorot. Kebaikan, kejelekan, baik yang baik maupun yang buruk itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis tentang doa istiftah. Jadi doa ketika iftitah, doa malam. Jadi salat malam itu kan Nabi mengajarkan doa khusus, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, terus sampai wasyarru laisa ilaik, dan kejelekan tidak disandarkan kepadamu. Padahal kita tahu bahwasanya Allah menciptakan kebaikan dan kejelekan. Tapi Nabi berdoa bahwasanya kejelekan itu tidak bisa disandarkan kepadamu. Seakan-akan Nabi mengatakan bahwasanya kejelekan itu bukan darimu. Ini maksudnya apa enggak kontradiktif? Sedangkan kita tahu bahwasanya Allah menciptakan kebaikan dan kejelekan. Tapi Nabi mengatakan di dalam doanya kejelekan tidak bisa disandarkan kepadamu. Ini apa maksudnya? Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya kejelekan itu tidak dicipta oleh Allah. Itu enggak seperti itu maksudnya. Bukan berarti Allah menciptakan kebaikan tok dan Allah tidak menciptakan kejelekan. Bukan seperti itu. Tapi para ulama membahas penjelasan makna hadis ini. Yang pertama, kejelekan tidak bisa disandarkan kepadamu. Kejelekan bukan darimu. Ini adalah bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita berkata meskipun Allah menciptakan kejelekan, terus kita mengatakan wahai zat yang menciptakan kejelekan, itu enggak pantas. Kita enggak beradab dengan Allah seperti itu. Atau mengatakan bahwasanya Allah menciptakan semua hewan yang baik maupun hewan yang buruk. Allah menciptakan babi juga. Terus kita mengatakan wahai pencipta babi, pantas enggak seperti itu? Betul toh? Atau kita mungkin beberapa ayat di dalam Al-Qur'an
itu Allah punya sifat-sifat tertentu. Misalnya Allah membalas tipuannya orang-orang kafir. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Allah orang-orang munafik itu berusaha untuk menipu Allah, tapi aslinya Allah yang menipu mereka. Berarti Allah membalas tipuannya orang-orang munafik. Terus kita mengatakan wahai zat yang penipu, pantas seperti itu? Enggak boleh. Kita menyandarkan kejelekan kepada Allah. Atau mungkin nasullaha fanasiyahum. Allah membalas orang-orang kafir, mereka lupa, orang-orang kafir lupa terhadap Allah di dunia, maka ketika di akhirat Allah membalas pura-pura lupa terhadap orang-orang kafir dan menerlantarkan mereka. Apakah kita pantas mengatakan wahai zat yang pelupa? Jadi tidak boleh kita sandarkan kejelekan kepada Allah. Ini adalah bentuk adab kita kepada Allah. Paham ya? Itu yang makna yang pertama dari para ulama tentang kejelekan tidak bisa disandarkan kepada Allah. Makna yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kejelekan itu secara murni kejelekan. Kejelekan yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi hikmah, inilah kejelekan yang menimpa manusia tersebut adalah baik dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh kita sandarkan kejelekan itu kepada Allah. Jadi Allah menciptakan kejelekan itu enggak murni kejelekan tok, itu enggak. Tapi pasti ada hikmah. Sehingga kalau kita melihat secara global bahwasanya kejelekan yang Allah ciptakan itu aslinya baik juga untuk manusia. Contoh, Allah mentakdirkan masalah rezeki. Rezeki harus dibagi sebulan. Ini banyak, yang ini sedikit. Ada yang rezekinya dibuat lapang oleh Allah, ada yang rezekinya dibikin sempit. Ada sing sugih, ada sing melarat, dan ada yang tengah-tengah itu. Semua beda-beda. Nah, yang kena takdir yang melarat ini ada hikmah yang Allah ciptakan dengan disempitkan rezeki seseorang adalah supaya mungkin ya dia tidak berlebihan di dalam masalah dunia. Ada orang yang memang Allah takdirkan dia rezekinya sempit. Lau agnaituhu lakafar, seandainya dia kaya, dia akan kufur kepada Allah. Makanya Allah bikin dia rezekinya sempit sehingga dengan kesempitan itu dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, sering dungo, sering menangis kepada Allah, mengadukan keluhan-keluhannya kepada Allah. Ini termasuk hikmah yang baik untuk orang ini sebenarnya. Supaya juga dia banyak berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Nek wong susah itu biasanya kan semakin dia ingat kepada Allah. Dan juga di antara hikmah secara global yaitu saling membutuhkan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Orang yang kaya butuh dia sedekah, orang yang miskin juga butuh disedekahi, sehingga ini saling membutuhkan. Nek kabeh sugih lah terus sing kerja sapa? Kabeh juragan lho sing nyambut gawe sapa? Itu adalah hikmah yang Allah berikan seperti itu. Sehingga Allah menciptakan keseimbangan di sini. Ada yang kaya, ada yang miskin, sehingga tercipta saling membutuhkan. Ini secara muamalah loh ya. Sama. Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan iblis, sehingga di situ banyak dari iblis ini menciptakan kejelekan-kejelekan. Sehingga dengan adanya kejelekan yang Allah ciptakan ini, muncullah orang-orang yang didolimi dan dia diangkat derajatnya oleh Allah, agama Allah ini sehingga bisa semakin nampak ketika sudah didolimi nemen. Di situ Allah mengangkat kemuliaan, kejayaan Islam. Ini ada hikmah di balik itu. Jadi tidak semata-mata Allah menciptakan kejelekan itu khusus murni kejelekan, enggak. Ada hikmah baiknya di situ. Jadi kita tidak pantas menyandarkan kejelekan itu kepada Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kalian membenci sesuatu padahal itu adalah baik untuk kalian. Ini yang tafsiran nomor 2. Tafsiran yang ketiga, ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya ucapan Nabi kejelekan tidak bisa disandarkan kepadamu, maksudnya tidak boleh bertakorup kepada Allah dengan kejelekan. Kita nggak boleh bertakorup kepada Allah dengan menggunakan kejelekan itu tadi. Karena Allah itu adalah maha baik. Jadi
bertakarub dengan itu tadi, wahai pencipta babi ya. Itu malah bagaimana mungkin kita doa dengan doa yang tidak beradab seperti itu. Ya benar memang babi yang menciptakan Allah, tapi masa ya kita bertakarub dengan kejelekan gitu. Wahai zat yang menciptakan kejelekan itu namanya nggak akan didengar doa seperti itu. Kemudian tafsiran yang keempat, ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya maknanya kejelekan itu tidak akan sampai kepada Allah. Jadi dosa-dosa itu adalah akan tetapi kebaikan itulah yang akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah amal-amal kebaikan. Adapun dosa-dosa itu adalah tidak sampai kepada Allah. Penyandaran kejelekan di dalam dalil itu tidak dilakukan secara khusus kepada Allah ya. Kita tahu bahwasanya dalam hadis, dalam dalil-dalil juga Allah menciptakan kejelekan, tapi penyandaran kejelekan ini tidak khusus kepada Allah. Tapi terkadang dengan penyandaran umum. Seperti halnya firman Allah, Allahu khaliqu kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu meliputi yang baik, meliputi yang buruk. Jadi Allah tidak secara global aja. Dan terkadang kejelekan itu disandarkan kepada penyebabnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Falaq, min syarri ma khalaq. Dari kejelekan apa yang Dia ciptakan. Jadi yang dijadikan kambing hitam adalah al-falaknya. Qul a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung dari waktu falak, waktu subuh. Nah, yang menciptakan kejelekan adalah waktu itu, dan kejelekan yang timbul di waktu itu. Jadi kejelekan itu disandarkan kepada waktunya. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yang pasif. Sebagaimana firman Allah, wa ana la nadri asyarun urida biman fil ardi aman arada bihim rabbuhum rasyada. Surat Jin. Dan sungguhnya kami para jin tidak mengetahui apakah kejelekan yang diinginkan terhadap penduduk bumi ataukah Rabb mereka menginginkan bagi penduduk bumi kebaikan. Jadi entah Allah menginginkan kebaikan atau keburukan, nanti pasif. Kalimatnya bukan langsung Allah menciptakan kejelekan, dalam dalil-dalilnya seperti itu. Ini tafsiran para ulama seperti itu. Jadi kejelekan tidak bisa disandarkan kepadamu, atau mungkin kejelekan itu bukan datang darimu. Itu maksudnya seperti itu, bukan berarti Allah tidak menciptakan kejelekan. Ini yang kita pahami, karena dalam keyakinan kita Allah yang menciptakan kebaikan dan juga kejelekan. Tapi bentuk adab kita kepada Allah, jangan sandarkan kejelekan kepada Allah. Kemudian ini yang paling penting, yang nanti bisa membantah akidahnya Jabriyah. Jadi hamba itu melakukan sebuah amalan. Jadi amalan hamba itu ikhtiyariyah menurut ahlu sunnah. Jadi apa yang dilakukan oleh hamba itu sifatnya ikhtiyariyah. Jadi kita bagi dulu. Amalan hamba itu ada dua. Namanya amalan hamba yang ittiroriyah, yaitu amalan hamba yang seorang hamba tidak bisa memilih. Jadi wis benar-benar dia nggak bisa memilih gerakan itu. Contohnya gerakannya orang yang menggigil, itu dia nggak bisa. Jadi karepe ya moh, tapi karena keadaan dia seperti ini, namanya ittiroriyah. Ini bergerak dengan sendirinya, bukan karena pilihannya dia. Aku pengen ngene ora, tapi karena dia kondisi badannya membuat dia menggigil. Jadi ya moh jadi. Tapi itu terpaksa dia bergerak seperti itu. Jadi bukan ikhtiarnya, mudah. Bukan dia yang memilih gerakan itu. Kemudian ada yang kedua namanya gerakan amalan hamba yang ikhtiariyah, yaitu amalan hamba yang seseorang itu bisa memilih. Seperti amalan-amalan ketaatan dan amalan-amalan kemaksiatan. Ini nang ngarepku lho. Waktu sholat. Ini seorang hamba bisa milih. Aku mlaku nang masjid sholat, aku turu, aku jipo omben-omben mendem misalnya. Itu pilihannya hamba. Ini adzan datang, dia mendengar. Dia punya pilihan. Aku ambil wudu ke masjid, aku geletak ngerokok musik misalnya. Atau dia melakukan hal yang lain. Apapun yang dilakukan adalah semua atas
pilihan dia sendiri. Amalan yang dia pilih, entah dia melakukan ketaatan atau tidak. Kemaksiatan juga seperti itu. Kemaksiatan di depan mata anak cewek misalnya. Seorang laki-laki dengan terpampang di depan matanya ini ada perempuan yang mungkin auratnya terbuka. Dia bisa memilih merem, mendudukkan pandangan, ngalih, atau dia melototi. Dia pilihan dia toh. Dia memilih amalan yang dia lakukan terhadap apa yang di depan dia. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan amalan mereka, bukan mereka sendiri yang menciptakan amalan tersebut, seperti keyakinan orang-orang Qadariyah. Dan seperti tadi, balik lagi keyakinan kita bahwasanya apapun yang kita kita kerjakan adalah takdir dari Allah. Meskipun di dalam melakukan takdir itu kita bisa milih. Adalah kita ditakdirkan menjadi hamba yang taat. Waktu nih sholat, Allah mentakdirkan kita, mengilhamkan kita bisa milih. Jane yo kesel jane, tapi dia melawan hawa nafsunya, dia ambil wudhu menuju ke masjid sholat. Berarti ditakdirkan dia melakukan ketaatan. Ini adalah ikhtiariyah, keyakinan kita seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan Allah lah dia menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allah menciptakan kalian dan yang dikerjakan kalian juga diciptakan oleh Allah. Oh, si fulan ini dia dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Ini Allah ciptakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khaliqu kulli sani' wa san'atuhu." Allah menciptakan setiap pelaku dan apa yang dia lakukan. Dan ahlu sunnah meyakini bahwasanya para hamba merekalah pelaku yang apa yang mereka amalkan. Allah yang menciptakan keimanan dan kekafiran, dan seorang hambalah dia yang beriman dan dialah yang kafir. Allah menciptakan ketaatan dan kemaksiatan, dan hamba dialah yang taat dan dialah yang bermaksiat. Ini yang harus kita pahami dulu. Jadi Allah sudah mentakdirkan kita akan melakukan begini. Oh, si fulan itu nanti ditakdirkan oleh Allah melakukan amalan-amalan ketaatan. Tapi semuanya itu hamba dia ketika melakukan ketaatan, dia berperang dengan hawa nafsunya. Dia betul-betul menjalankan itu atas ikhtiarnya. Usahanya dia sendiri, pilihannya dia sendiri. Entah itu bentuknya maksiat, entah itu bentuknya ketaatan. Allah menciptakan sholat dan puasa. Hambalah yang melakukan sholat dan puasa. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelaku ini. Jadi bukan Allah yang melakukannya, tapi kita yang melakukannya. Jadi paham belum? Jadi amalan kita itu memang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan amalan kita, tapi kita sebagai pelakunya itu betul-betul sadar terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kita tahu resikonya. Kita melakukan ketaatan ini pahala, melakukan maksiat dosa. Kadang-kadang ketika dia ditakdirkan melakukan kemaksiatan, Allah membuat seseorang itu menjadi dia kalah dengan hawa nafsunya. Wah, mang masjid rasa-rasan wis nae turu wae, malah sumpel kupinge turu pisan. Itu ikhtiarnya dia sendiri. Bukan Allah pelakunya, bukan, tapi dia yang melakukan. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka sebuah jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa hal-hal yang menyejukkan mata mereka sebagai balasan apa yang mereka amalkan. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa amal yang dilakukan oleh para hamba adalah sebab mereka mendapatkan kenikmatan di surga. Jadi mereka ahli-ahli surga itu mendapatkan surga sebab amalan-amalan mereka. Meskipun amalan-amalan mereka itu juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya pelaku amalan tersebut adalah hamba dan juga bukan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan para hamba kudrah atau kemampuan. Jadi punya kemampuan untuk memilih. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi ini berarti seseorang punya kemampuan untuk melakukan apa yang dilakukan. Meskipun semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah.
Dan Allah juga memberikan mereka iradah atau keinginan. Allah lah yang menciptakan iradah pada diri mereka, dan iradah mereka itu di bawah iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami betul. Seorang hamba ini punya keinginan sendiri, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Yang harus kita pahami betul, keinginan kita ini adalah berjalan sesuai dengan takdir Allah, iradahnya Allah. Ketika kita pengen melakukan seperti itu dan kita betul-betul kita lakukan, ini yang sudah ditakdirkan kepada kita. Si fulan sholat maghrib nang masjid, sholat isya nang masjid, sholat subuh nang masjid, ini semua qadar dari Allah sudah mentakdirkan seperti itu. Tapi yang melakukan sinten? Kita sendiri atas ikhtiar kita. Dan kita diberi pahala oleh Allah atas itu, dan di kemaksiatan yang kita lakukan diganjar dengan dosa sebab pilihan kita sendiri. Allah berfirman, liman syaa minkum ayastaqim, barang siapa yang kalian yang pengen istiqomah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kecuali tidaklah kalian menghendaki istiqomah kecuali dengan kehendak Allah Rabb semesta alam. Jadi liman syaa minkum ayastaqim. Jadi Allah nek pengen istiqomah, tapi ya di atasnya itu ayat selanjutnya nggak akan mungkin seseorang bisa istiqomah tanpa izin dari Allah. Jadi seseorang itu berjalan semua sesuai dengan takdir dari Allah. Tapi di dalam menjalankan takdir ini, seseorang itu dikasih akal pikiran menentukan yang dilakukan ini baikkah, burukkah. Nah, ini nanti yang jadikan timbangan di akhirat. Jadi ini semua yang di atas tadi, bahwasanya ada ikhtiariyah. Ini membantah batilnya ucapan al-jabriyah, bahwasanya hamba dipaksa melakukan ketaatan dan kemaksiatan. Kayak wayang, jabriyah kan gitu. Jadi nek dalange pengen iki dadi musuh yus delalah kelakuannya welek. Jadi orang jabriyah itu meyakini seperti itu sehingga dia enggak punya kudroh sama sekali. Sehingga kemaksiatan yus diterjang ngono wae. Padahal kan itu tadi dia punya ikhtiar. Seandainya Allah memang dia melakukan ketaatan, melakukan kemaksiatan itu atas takdir dari Allah, tapi dia dikasih pilihan oleh Allah. Aku jane iso melakukan ketaatan tapi aku milih maksiat. Nah itu yang sing di dadekke dosa ya kuwi. Jane yo ngerti ngene iki kleru, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Meskipun hawa nafsunya mengikuti kehendaknya Allah. Bingung lah. Ini jabriyah seperti itu, kayak wayang. Dilakoni wis momen manut dalange. Sehingga mereka enggak menyangka ada konsekuensi dari amalan itu. Ketika melakukan maksiat, berarti Allah cinta terhadap itu, enggak seperti itu. Tidak seperti keyakinan Jabriyah yang bahwasanya hamba dipaksa melakukan ketaatan dan kemaksiatan, tidak ada pilihan bagi mereka, mereka tidak memiliki kudroh dan iradah sama sekali. Keadaan mereka seperti gerakan pohon yang tertiup angin mengikuti kemana angin tersebut. Kalau pohonnya ini anginnya begini, ya otomatis dia bergerak begini. Orang Jabriyah seperti itu. Ini keyakinan batil, karena itu tadi kita meyakini Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya amalan hamba itu ikhtiariyah. Amalan yang kita kerjakan ini sesuai dengan pilihan kita sendiri. Kita sudah tahu timbangannya, ini baik, ini buruk. Yo garek kita melakukan apa? Meskipun apa yang kita lakukan nantinya itu nanti sesuai dengan yang Allah takdirkan kepada kita. Makanya kita terus berdoa kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Dengan kita dimudahkan mempelajari agama seperti ini, kita husnudzon, mudah-mudahan kita oleh Allah dimasukkan menjadi ahli surga. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Memang rodok abot ya materi ini, mungkin tinggal satu materi lagi untuk masalah qadar ini yang terakhir. Bagaimana nanti tentang buah yang kita petik daripada beriman kepada qadar. Insyaallah habis itu nanti kita bahas pembahasan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.